Iya kan? Hmm. Itu saya memukulnya dengan kekuatan lebih. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa saya minum kopi dulu. Dan ini adalah kopi Bandung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nikmatnya kopi kita Nusantara ini. Sahabat, banyak yang bertanya sama saya soal, yang lagi ramai soal Cynthia Nara, apa namanya? Ya, Cynthia lah. Bahkan sahabat-sahabat saya di Facebook juga membicarakan. Lagi rame ini, bagaimana pendapat sampean, termasuk nama saya di tag ya. Ini 1 hari yang lalu. Banyaklah yang komentar di situ. Nah, kalau yang ini asli atau editan, tanyakan sama ahlinya Romo Didi Embuh. Ya, ini foto ini dibuatkan oleh Pak Didi Embuh. Terus, pastinya sama antara status dan komen ini. Guru Beni Budaya belum muncul gambarnya Pak D. Gambar saya juga dibuat seperti itu. Yang lagi banyak, tapi dalam banyak betul komentar di sini, dia kan entertainer ya Pak katanya. Artinya kata teman-teman di sini menganggap itu hanya hiburan. Dan saya komentar, tunggu jawaban saya melalui video. Nanti saya buat dulu, besok diupload ya. Nah, itu komentar saya. Teman-teman asik ditunggu nih katanya kan. Siap, gitu yang lainnya. Tapi kebetulan tidak sempat saya membuat videonya kemarin itu. Sekarang inilah saya membuat videonya. Sahabat, sebagaimana saya pernah posting di komunitas di YouTube, segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, walau cepat besar dan terkenalnya, kelak tetap akan dipermalukan oleh kedustaan itu sendiri. Jadi saya pernah posting begitu, dan saya juga posting begini, apakah peduli itu ikut berpihak kepada salah satu yang bertikai? Jadi anggaplah antara MMA dan Cynthia ini lagi bertikai. Ini kata-kata saya 5 tahun yang lalu, yang masih tersimpan di komputer saya upload di YouTube, di komunitas YouTube ini. Apakah peduli itu ikut berpihak kepada salah satu yang bertikai? Tidak, saudara-saudara. Peduli itu adalah mengambil jarum dalam tepung, jarumnya dapat, tepungnya tidak berserakan. Bijak pun demikian, dan bahkan marketing pun harus begitu. Boleh kau tawarkan apapun idemu, daganganmu, bahkan khotbahmu, tapi jangan kau maki ide, dagangan, atau khotbah orang yang tidak sepaham denganmu. Alam terkembang menjadi guru. Nah, sahabat, peduli itu seperti itu. Tapi lain halnya ketika ada kedustaan, ketika ada pembohongan publik, itu lain. Nah, kalau soal video saya pertikaian itu, saya sudah buat videonya ketika itu. Ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Judulnya adalah Pesilat Cynthia Chandranaya dan Fighter MMA Rudy Golden Boy Agustian. Ini pendapatku. Jadi pendapatku ini sesuai dengan soal peduli ini. Jadi saya nanti sahabat tonton sendiri dan ambil maknanya sendiri ya. Oke, aku ngopi dulu.
Nah, pada saat ini, seperti postingan sahabat saya tadi, pada saat ini, di sini kan gambarnya dia memukul tembok ya. Tapi saya akan bercerita tentang keilmuan Minang saja. Jadi di ilmu Minang itu, dalam kebatinan Minang ada namanya ilmu tahan tangan dan ilmu tahan kayu. Jadi masing-masing ilmu itu berbeda. Saya sempat mempelajarinya dulu waktu kecil. Nah, ilmu tahan tangan itu yaitu tahan terhadap pukulan. Begitu juga ilmu tahan kayu, tahan terhadap hantaman kayu. Nah, tapi walaupun tahan terhadap pukulan maupun tahan terhadap hantaman kayu, guru-guru saya dulu menasihati seperti ini. Ilmu-ilmu seperti itu hanya kita gunakan di saat darurat. Jadi bukan untuk pertunjukan. Kenapa? Karena walaupun kita tahan pukulan, tapi sebenarnya di dalam daging kita itu ada kerusakan akibat pukulan itu. Jadi ketika itu yang kita rasakan, kita hanya tahan terhadap pukulan, jadi tidak merasakan sakit. Begitu juga dengan tahan kayu, kita tidak merasa sakit. Tapi di dalam daging kita itu ada kerusakan. Efek dari hantaman benda keras itu. Sehingganya orang-orang dulu, pesilat-pesilat dulu yang tidak memahami hal ini, dan dia tidak dapat pemahaman sempurna pula dari gurunya, atau mungkin gurunya yang menurunkan juga tidak sempurna, sehingga banyak sekali guru-guru silat di Minang itu di zaman dulu bahkan sampai sekarang, ketika dia tidak taat dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh guru-guru lama, maka banyak ketika mereka berumur 50 tahun saja badannya sudah rusak. Bahkan kalau berjalan saja napasnya jadi begini. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena seperti kami yang mempelajari ilmu tahan tangan ini, guru juga langsung memberikan ramuannya. Ramuan itu apa? Jadi ketika kita memang terkena masalah dan kebetulan terjadi perkelahian, walaupun kita menang dalam perkelahian, walaupun kita kena hantam benda keras atau terpukul, kita harus membuat ramuan buat minuman kita. Jadi ramuan itu adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di tubuh terhadap hantaman benda keras tersebut. Saya masih ingat ramuan itu. Saat ini susah untuk mencari ramuannya. Kalau di kampung saya sering buatnya. Karena sekali seminggu saya minum itu. Di sini susah, udah lama saya nggak buat. Jadi ramuannya itu terdiri dari daun cengkeh, buah pala, akar pandan, air kelapa muda, buah apa namanya? Agak lupa saya. Jadi karena memang sudah lama tidak saya buat. Sehingga itu akan memperbaiki dari dalam. Nah, seperti misal soal video Cynthia ini, ketika memang videonya itu misal benar, itu akan merusak tubuh nanti. Karena tetap saja di dalam tubuh kita ini ada kerusakan akibat benturan benda keras. Apalagi kita tidak merawatnya melalui ramuan untuk di dalam. Oke, sahabat, sekarang saya akan memperlihatkan, kebetulan ada murid saya, dia itu waktu itu sekolah di pelayaran. Dan kita tahu sendiri, ketika itu masih sekolah di pelayaran itu masih tetap para senior itu sering menghajar juniornya. Saya tidak tahu pada saat sekarang. Karena dia mengadu seperti itu, makanya saya beri kemampuan seperti itu. Saya beri kemampuan tahan kayu ketika itu. Cuma saya titip pesan ke dia ini, jangan pernah kamu lakukan kecuali memang di saat kamu dibully oleh seniormu. Karena kesempurnaan dalam kehidupan ataupun ilmu itu karena keterbatasannya. Jadi setiap ilmu itu, sempurnanya suatu ilmu itu karena dia juga ada keterbatasannya. Ilmu apa saja itu. Itu sebabnya akhirnya banyak muncul cabang-cabang ilmu. Jadi keterbatasan ilmu yang ini disempurnakan oleh ilmu yang lain. Jadi contohnya dalam ilmu bela diri, keterbatasan ilmu tahan tangan disempurnakan oleh ilmu ramuan yang untuk memperbaiki keadaan. Oke, sahabat, mari kita lihat peragaan dari ketika saya telah memberi dia ilmu tahan kayu itu ya. Di sini sebenarnya saya beri keterangan. Saya dulu waktu sekolah SD, ya saya belajar waktu sekolah SD. Karena
saya bandel, jadi saya selalu dapat hukuman dari guru, dan selalu pasti ini telapak tangan saya dipukul oleh guru, oleh penggaris. Akhirnya saya belajar itu ketika itu. Ini saya berikan. Nih, mari kita lihat. Ini ketika saya suruh coba dulu tanpa dia memakai ilmu itu. Ya. Oke. Jadi ketika saya pukul sedikit saja, itu cuma dengan kekuatan sedikit, dia kesakitan. Nah, perlu sahabat ketahui, video saya ini saya buat 7 tahun yang lalu. Ya. Terus di video saya ini, di keterangannya juga saya tulis keterangan, jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap video saya ini. Video saya ini hanya untuk hiburan bagi sahabat semua dan bahan pelajaran bagi murid-murid saya. Oke, kita ulang lagi ya. Ketika saya pukul sedikit saja, dia kesakitan. Sakit. Karena dia orang Minang, dia bilang sakit dah. Lihat kan pukulan itu pelan sekali. Nah, sekarang baru saya suruh dia memakainya. Saya percepat ya. Boleh sahabat amatin, ketika dia sudah pakai, saya memukulnya dengan tenaga lebih dari yang tadi, ya. Ya. Iya kan? Itu saya memukulnya dengan kekuatan lebih. Jadi seperti itu sahabat, ini bukan memperlihatkan kekerasan, tapi memberitahu bahwa memang ada ilmu-ilmu seperti itu. Seperti saya katakan, tidak ada ilmu yang sempurna, makanya ada ilmu bercabang-cabang. Jadi ketika dia ini memang tahan terhadap pukulan begini, itu tetap saja ketika dipukul di dalam, seperti sininya kita pukul atau di sini. Tapi di dalam daging ini ada kerusakan karena benturan benda kan. Dan itu jika tidak dibarengin dengan ramuan yang juga untuk mengatasinya, maka nanti akan membawa efek pada tubuhnya. Jadi demikian sahabat, guru-guru kita dulu itu ketika menemukan suatu ilmu, anggaplah guru itu menemukan ilmu santet. Tapi dia juga langsung membuat ilmu penangkalnya. Begitupun dalam ilmu lain. Ketika dia membuat racun, dia juga membuat penangkalnya. Jadi seperti itu ilmu itu. Nah, ini yang kedua. Itu juga video lama saya 7 tahun yang lalu. Mana dia? Nah, ini ketika saya ke Makassar waktu itu. Kebetulan murid saya ini anaknya masih kecil dan dia sering digigit anaknya. Jadi anaknya itu memang gitu. Di sini saya tulis. Nih 7 tahun yang lalu. Semoga ilmu secuil yang abang berikan bermanfaat. Abang cuma menyampaikan dan Allah zat yang maha memberi. Oke. Ada saya bagikan juga pada 2019. Waktu itu muridku ini cerita bahwa anaknya yang kecil suka gigit dia. Sering gigitannya itu sakit sekali. Namanya anak, suka gemes begitu sama papanya. Lalu kuberikan kemampuan ini. Sejak itu anaknya malahan bosan dan tak mau gigit lagi. Karena papanya tak merasakan sakit sama sekali. Hahaha. Di sini saya beri keterangan. Jangan ambil kesimpulan apapun terhadap tayangan ini. Ini hanya bahan pembelajaran bagi muridku dan hiburan buat sahabat semua. Ternyata sudah 6 tahun berlalu, berarti sang anak itu sudah besar sekarang. Ya, karena videonya 2013 saya upload, dan ini saya bagikan lagi 11 Mei 2019. Mari kita tonton ya. Dan dalam video ini saya tidak memperagakan adegan kekerasan, hanya masih adegan yang sesuai lah. Saya batasin caranya, karena terbiasa kita melihatkan tayang-tayang kekerasan itu akan membuat masyarakat kita mudah akhirnya melakukan kekerasan.
Itu sebabnya menjadi kewajiban kita pembuat konten, ketika konten kita itu memperagakan sesuatu yang berbahaya, itu kita mesti harus tulis. Kita harus tulis bahwa ini jangan dilakukan, ini dilakukan oleh orang-orang profesional. Itu cara tanggung jawab kita membuat konten. Oke, ini sekarang. Saya tampar. Nah, ini karena keterbatasan 2013, saya hanya mempunyai handphone murahan, kameranya ya begini kapasitasnya. Sehingga ketika menampar dengan cepat itu, ayunan tangan tidak kelihatan. Ya, tapi yang penting intinya sahabat paham dengan video ini. Nah, setelah selesai itu tetap saya suruh murid ini sekarang kembalikan seperti semula tubuhnya. Jadi supaya ilmu itu jangan dipakai. Itu tujuannya apa? Karena semua bisa berbahaya. Nah, tadi dalam peragaan kenapa saya nggak mau meninju? Ya, kelihat adegan kekerasan tapi juga bisa merusak tubuhnya walaupun dia tidak berasa sakit, tapi akan bisa merusak organ tubuh di bagian dalam. Jadi sahabat, demikian saja video saya tentang pertanyaan teman-teman bagaimana dengan video Cynthia. Saya ingin katakan bahwasanya setiap ilmu itu, setiap keilmuan itu ada kelemahannya. Jadi tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya berdirilah banyak cabang-cabang ilmu. Dan bagi seorang pembelajar sejati, maka dia akan selalu belajar banyak ilmu agar ketika mempunyai banyak pengetahuan, sehingga akhirnya dia bisa memilih di saat terjadi persoalan sesuatu, dia akan mengerti bahwa persoalan yang begini dengan begini cara mengatasinya. Karena dia udah mempunyai banyak pemahaman-pemahaman keilmuan. Tapi ketika seseorang hanya mempunyai sedikit ilmu, maka dia itu akan sombong sehingga hanya ilmunya yang hebat, orang lain tidak, sehingga dia kebablasan. Menjadi seperti itu sahabat. Saya tidak berbicara apakah Cynthia itu videonya trik atau mainan editan, saya tidak bicara begitu. Ya, masyarakat pasti lebih mudah menilai sekarang. Masyarakat kita cerdas-cerdas soal pengeditan video, masyarakat kita paham. Ya, tapi yang jelas cabang-cabang ilmu itu banyak dan setiap ilmu itu ada kelemahannya. Saya orang persilatan, kenapa saya jarang membuat video-video soal persilatan apalagi video-video seperti ini? Karena saya tahu kelemahan-kelemahan setiap kemampuan itu ada. Bahkan ada berapa banyak dari murid saya ingin memintanya tidak saya berikan. Karena guru saya dulu pesan, ilmu beginian hanya cocok dipakai ketika kita sudah berumur 40 tahun ke bawah. Jadi 40 tahun ke atas jangan lagi karena fisik kita di dalam tidak sekuat ketika umur kita di bawah 40 tahun. Organ-organ tubuh kita, tulang segala macamnya sudah mulai melemah. Walaupun misal kita pakai dalam perkelahian kita menang karena tidak ada rasa sakit atau apa, tapi itu membahayakan tubuh kita. Lalu buat apa? Itu sebabnya di perguruan silat saya itu motonya zahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Jadi bukan mencari permusuhan. Dan kenapa batinnya mencari Tuhan? Ketika di umur-umur sekian kita harus sudah banyak mengarah ke akhirat kita. Kita harus banyak mengarah untuk menasihati generasi-generasi muda. Kita harus lebih banyak membuat video edukasi kalau di zaman sekarang. Sebagaimana ketika ada video seorang ustadz yang membuat pembodohan dengan videonya, ya kita harus bersuara. Karena kita bukan orang muda lagi. Kita sudah banyak memakan asam garamnya kehidupan ini. Baik sahabat, demikian saja video saya yang tentang ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon dibagi-bagikan agar banyak masyarakat kita mendapat manfaat dari video saya ini. Tujuan saya baik, tapi walaupun tujuan kita baik, kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Dan bagi saya, demi mencerdaskan, mencerahkan masyarakat kita, caci maki dalam komentar itu biasa. Dan biasanya juga itu mencerminkan kualitas orangnya. Jadi saya tidak terganggu dengan itu. Apalagi ketika saya membongkar
kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang berpakaian ala ustadz. Dan orang yang komentar kasar, nyinyir itu adalah orang yang telah terbodohi. Jadi memang kita harus sabar menghadapinya. Karena dia adalah saudara-saudara kita. Oke sahabat semua, sukses bagi sahabat, sukses bagi kita semua. Jayalah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.